Shalom, selamat pagi Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa Opa dan Oma pagi ini diliputi dengan sukacita. Opa dan Oma, pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam persekutuan online, persekutuan senior. Meskipun kita hanya bertemu secara online, tapi saya percaya bahwa itu semua tidak mengurangi sukacita Opa dan Oma. Opa dan Oma yang terkasih, mari kita awali persekutuan kita pagi hari ini dengan membagikan senyum sukacita Opa dan Oma untuk orang-orang di sekitar Opa dan Oma. Mungkin saat ini ada anak-anak yang menemani Opa Oma, ada cucu-cucu yang bersama Opa dan Oma. Mari kita berikan senyum yang terbaik dari kita, karena kita sama-sama tahu bahwa Allah menginginkan Opa, Oma, saya untuk senantiasa bersukacita dan membagikan sukacita itu untuk sesama kita, terutama untuk keluarga yang ada bersama-sama dengan kita. Saya undang Opa dan Oma untuk menaikkan pujian bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Opa dan Oma yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas berkat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk kesehatan tubuh yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan juga tentu saja kami naikkan syukur kami atas kesempatan yang boleh Engkau berikan untuk kami bersama-sama bertemu di dalam persekutuan senior pagi hari ini. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kalau juga nanti kami akan mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Sarimo, biarlah kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan. Engkau berkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut beliau, agar apa yang beliau sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Dan tentu saja ya Bapak, ketika Opa dan Oma selesai ibadah ini, Opa dan Oma boleh merasakan sukacita yang semuanya berasal daripada Engkau. Kami serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Opa dan Oma yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah bersukacitalah, jangan khawatir. Saya akan membacakan ayat yang menguatkan untuk Opa dan Oma yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Opa dan Oma berbicara tentang sukacita. Tentu saja banyak sukacita yang pernah Opa dan Oma rasakan. Di antaranya sukacita ketika melihat anak-anak Opa dan Oma bertumbuh, sukacita ketika melihat mereka menyelesaikan pendidikan mereka, atau bahkan sukacita ketika mereka mendapatkan pekerjaan, kemudian menikah dan menghadirkan cucu-cucu bagi Opa dan Oma. Atau juga sukacita ketika Opa dan Oma bertemu dengan teman-teman di persekutuan senior. Dan ada lagi satu sukacita yang selalu dinantikan Opa, Oma, dan juga saya di setiap akhir tahun, yaitu sukacita Natal, sukacita menantikan kehadiran Juru Selamat kita. Opa dan Oma yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Sungai Sukacitamu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan Opa dan Oma, dan yang akan menguatkan Opa dan Oma menjalani hari-hari Opa dan Oma. Mari kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu
penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Renungan lansia pada hari ini 14 November 2020 diambil dari Filipi 4 ayat 4 dengan tema bersukacitalah dan jangan khawatir. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan cinta kasih Tuhan serta berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada waktu yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah pada kami dan urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, serta lembutkan hati kami agar kami dengan sukacita menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan pada siang ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan, serta melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Jujur saya sudah kangen dengan oma opa karena sudah lama banget kita nggak pernah ketemu, sudah lama sekali kita nggak pernah kumpul bareng untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja ini. Harapan kami semoga oma opa selalu sehat dan bersukacita di dalam kehidupannya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oma opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa benar? Jadi orang Kristen itu harus selalu bersukacita. Katanya orang Kristen itu harus selalu bergembira. Orang Kristen itu katanya tidak boleh bersedih. Kalau wajahnya cemberut, itu katanya tandanya kurang iman. Apakah oma opa setuju? Mungkin di antara oma opa ada yang mengatakan iya. Tapi apa mungkin orang Kristen itu harus selalu bergembira? Menurut saya kok tidak mungkin atau dibilang tidak pas. Mengapa? Coba nanti oma opa baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 dengan judul untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi tidak selalu kita ini tertawa, jadi ada waktunya juga untuk menangis. Kesimpulannya, orang Kristen itu tidak selalu untuk gembira. Misal ada saudara kita yang lagi bersedih, masa kita harus tertawa, kan itu hal yang tidak mungkin. Lalu sekarang apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan bersukacitalah senantiasa? Tentunya bukan berarti kita gembira terus-terusan, tetapi juga bukan kita harus sedih terus-terusan. Karena saat ini juga masih ada orang yang suka bersungut-sungut, ada yang suka gampang mengeluh, seolah-olah di dalam hidupnya itu mereka itu paling menderita di dalam kehidupan di dunia ini. Contoh gampang, saat ini sudah mulai musim hujan. Bagi para petani mungkin
sangat senang, sangat bergembira karena sawah yang mereka miliki akan segera terairi, sehingga sawah itu akan segera bisa disampul atau mungkin dibajak. Tetapi bagi orang yang atau mungkin petani lain yang tidak membutuhkan air banyak, itu juga akan sedih karena nantinya hasil tanamannya akan membusuk. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita yang nyata? Secara umum dalam kehidupan itu, baik itu seorang pemuda, seorang dewasa, atau mungkin seorang yang tua, oma-opa, terkadang-kadang itu juga gampang mengeluh, merasa tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jadi capek sedikit sudah mengeluh, lapar sedikit sudah mengeluh, haus sedikit juga sudah mengeluh. Jadi bergembira terus itu bukan sikap yang bijak. Sedih terus juga tidak benar. Terus kita itu harus bagaimana kalau seperti itu? Paulus menasihatkan kita untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kalau bersukacita senantiasa dalam Tuhan, jelas hasilnya sangat sulit untuk kita lakukan. Ada begitu banyak orang yang putus asa karena tidak tinggal di dalam Tuhan. Maka ketika masalah hidup datang atau pencobaan itu datang menimpa kita, iman kita kadang-kadang suka goyah. Hidup rasa sendirian sehingga kehidupannya itu dikuasai oleh rasa kekhawatiran. Terus apa yang terjadi apabila kita itu sering khawatir? Jadi pada umumnya termasuk saya sendiri kadang-kadang juga ngalamin, kalau khawatir itu tensinya itu jadi naik tinggi, kepala juga jadi pusing, makan juga tidak enak, tidur juga tidak nyenyak, ya. Karena makan itu bukan ditentukan oleh makanan yang enak, tidur juga bukan ditentukan oleh tempat tidur yang enak atau yang empuk, bahkan pindah hotel pun tetap juga tidak enak, karena semuanya itu ditentukan oleh hati dan pikiran kita, yaitu pikiran yang tenang, gembira, atau boleh dikata itu pikiran yang ayam tentrem, tidak ada rasa untuk khawatir. Jadi bersukacita itu boleh-boleh saja atau bisa kita lakukan, dengan catatan semuanya itu dilakukan di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa isi hati kita saat ini? Tuhan atau kekhawatiran? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan atau iri hati? Yang ketiga, Tuhan atau nafsu dunia? Orang yang bersukacita di dalam Tuhan karena mereka itu selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi bukan mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Masalah atau pencobaan boleh ada, kecemasan atau kekhawatiran ya boleh mampir, tetapi tidak boleh lama-lama sehingga tidak menguasai pikiran kita. Kita harus segera melepaskan kekhawatiran itu. Kalau tidak, kita bisa stres. Wajah orang stres itu kan nggak ceria, ya. Jadi kesannya itu kalau kita lihat itu asam atau mungkin cemberut. Kalau sudah stres itu biasanya pikiran kita juga terganggu. Yang ada cuma marah-marah, boro-boro baca Alkitab. Ke gereja aja juga kadang-kadang sudah males. Inilah yang menjadi bahaya kalau sampai itu semuanya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Boleh saja kita khawatir, namanya kita juga manusia, ya, manusia normal. Ketika menghadapi keadaan yang tidak nyaman atau menakutkan, kita semua jadi takut.
Contohnya kalau saat ini yang sedang mewabah atau mungkin pagebluk dikatakan, itu seperti corona. Saya yakin Oma Opa dan kita semuanya takut kan? Tapi ingat ya, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Orang gampang bilang jangan khawatir, jangan khawatir. Besok itu adalah tanggal jatuh tempo, masa kita tidak khawatir? Misalnya jatuh tempo besok itu kita akan ada ya, cicilan rumah mungkin, cicilan mobil atau mungkin motor, ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan bagi jemaat yang mempunyai tanggal jatuh tempo semuanya sudah Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan Yesus berpesan jangan khawatir dan jangan khawatir. Apa sih arti kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah sesuatu ketakutan yang melanda orang, padahal sesuatu itu belum terjadi. Ya, saya ulang kembali. Kekhawatiran itu adalah sesuatu ketakutan yang melanda orang, padahal sesuatu itu belum terjadi. Bayangkan, ketakutan belum terjadi, kita sudah takut duluan. Menurut Oma Opa, kira-kira ini rugi nggak bagi kita? Menurut saya kok rugi. Tapi namanya kita juga manusia, ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus sampai berkata jangan khawatir? Ini bisa dibilang warning atau peringatan bagi kita semua. Kalau segala sesuatu sudah dikatakan warning atau peringatan, takut itu nantinya akan mendatangkan bahaya apabila sesuatu tadi kita langgar. Misalnya kita itu naik pesawat, nah ketika kita sudah di dalam pesawat, itu biasanya petugas atau peragawati sering bilang jangan aktifkan HP karena akan menyebabkan gangguan pesawat atau mungkin dalam penerbangan. Kalau sudah ada warning atau peringatan, kita jangan sekali-kali atau saudara mencoba karena nantinya itu nyawalah taruhannya. Kalau hari ini Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, berarti ada bahaya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar apa alasannya kita tidak boleh khawatir. Tentu ada alasannya dan apa sebabnya. Mari kita baca di dalam Amsal 12 ayat 25. Yang pertama, firman Tuhan berkata begini: kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Ya. Saya ulang kembali, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Berarti kalau ada orang yang berjalan membungkuk, jangan-jangan orang itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Sekarang coba tengok kanan kiri, Oma Opa, jangan-jangan saudara kita, kakak adik atau mungkin siapa, ada yang membungkuk. Misal ada yang membungkuk, nah katakan saja, jangan khawatir, nanti kamu bisa bungkuk. Kekhawatiran itu seperti kita sudah memikul beban berat. Padahal beban berat itu belum terjadi. Ya. Tetapi kenapa kita sudah takut? Amsal 12 ayat 25 ya, tadi yang kita baca mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Yang artinya kekhawatiran itu bisa mengganggu jiwa kita, tetapi juga bisa mengganggu fisik kita, yaitu bungkuk tadi. Ini Alkitab yang berkata ya, jadi berarti benar. Alasan kedua, kekhawatiran atau bahaya kekhawatiran, yaitu bahwa mari kita baca di dalam
Amsal 25 ayat 26 yang mengatakan begini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saya baca yang kedua kali. Kekhawatirannya adalah seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Sangat mengerikan ya. Seperti mata air yang keruh dan yang kotor, kata ayat ini. Demikian dikatakan orang-orang benar yang khawatir. Kalau hidupnya dikuasai oleh khawatir, itu bagaikan mata air yang kotor dan keruh. Kita sebagai orang benar yang dipanggil Tuhan, tentu kita mengharapkan sesuatu yang murni, yang keluar dari hati kita ini bersih. Yesus berkata, hati kita ini adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau hati kita ini bersih, maka yang keluar sesuatu dari hati kita adalah sesuatu yang bersih. Tetapi kalau orang yang khawatir, sesuatu yang keluar dari air yang kotor atau air yang keruh, baik ucapannya, baik perbuatannya, tingkah lakunya adalah sesuatu yang tidak benar. Karena kekhawatiran itu sangat berpengaruh di luar diri kita. Makanya kita harus berhati-hati. Kita percaya bahwa kita semua ingin menjadi orang yang benar, seperti mata air yang murni dan bersih, dan bukan seperti mata air yang kotor dan keruh. Ada kan orang yang di gereja kelihatannya alim-alim, lemah lembut ya. Begitu pulang dari gereja kadang-kadang udah berubah. Itu kadang-kadang karena rasa khawatir. Tapi di Pondok Makmur sih nggak ada. Yang ketiga, kekhawatiran itu bisa kita baca di dalam Lukas 8 ayat 14. Di sana Yesus berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat ini yang sering kita dengar ya. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Intinya firman itu tumbuh dari pendengaran. Namun ketika kita terhimpit oleh rasa khawatir, maka iman itu bisa mati dan tidak tumbuh. Boro-boro berbuah dan matang. Untuk renungan Lukas ini ya, akan kami sampaikan pada lansia berikutnya. Mudah-mudahan kami masih di kesempatan untuk memberikan renungan tentang khawatir ini. Tadi Paulus mengatakan bahwa dan berpesan kepada jemaat Filipi untuk bersukacitalah senantiasa, apalagi sampai diulang 2 kali. Bukan berarti Paulus menyuruh melupakan masalah. Masalah harus tetap kita hadapi, tetapi tidak boleh dengan cemas dan khawatir. Kenapa? Kita ini tidak lagi hidup sendirian. Selalu ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi buat apa kita ini bersedih atau buat apa kita itu ada rasa kekhawatiran. Bicara soal pencobaan atau mungkin masalah dari zaman dulu sampai sekarang ini pun selalu ada. Ya. Hidup kita ini sudah susah, jadi kita tidak usah bikin yang susah-susah. Tapi bedanya orang Kristen dan bukan dalam menghadapi masalah tentunya harus berbeda. Orang yang benar-benar percaya pada Tuhan tetap bersukacita, jadi hidup kita itu tidak usah ya yang cengeng, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita tidak sendiri lagi, Tuhan selalu ada beserta kita. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap beribadah, kita tetap semangat dan happy.
Karena itu, Oma Opa, kita semua harus tetap bersukacita, harus tetap bersemangat, tidak perlu khawatir lagi. Meski kata orang, usia seperti kita ini katanya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Apa benar lansia itu tidak bisa berbuat apa-apa? Menurut saya ada dan banyak yang bisa kita lakukan. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa masa muda itu sunrise, bagaikan matahari sedang terbit, yaitu suatu pemandangan yang indah sekali. Sedang masa tua itu sunset, jadi seperti matahari yang mau terbenam, jadi tidak kalah lagi indahnya. Mari jadikan masa tua kita sebagai kenangan yang indah untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita juga belajar beriman dari kita. Anak cucu kita belajar hidup dan percaya diri pada kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita berdoa untuk menyampaikan doa syafaat kita pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu sungguh baik, Engkau selalu mengasihi kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Tuhan selalu membimbing dan menuntun setiap langkah kami. Pada kesempatan ini, kami mohon kepada-Mu ya Bapa, agar Oma Opa yang ada di rumah masing-masing selalu Tuhan berkati, agar Oma Opa semuanya selalu sehat dalam keadaan damai sukacita karena cinta kasih Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu ya Bapa, agar bangsa Indonesia bahkan dunia yang sampai saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami jemaat-Mu Pondok Makmur tetap diberikan kesehatan, tetap semangat selalu, dan tidak ada rasa khawatir lagi. Karena kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon agar semua kegiatan gereja semua berjalan dengan baik, walaupun semuanya itu terbatas lewat online. Semua jemaat selalu Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang dalam pergumulan kiranya juga Tuhan pulihkan. Inilah rangkaian doa kami ya Bapa. Semuanya ini kami sembahkan, kami mohonkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Opa dan Oma yang terkasih, kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan melalui setiap pujian kita. Kita juga sudah menaikkan doa-doa kita, dan bahkan kita sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh disampaikan oleh Bapak Penatua Sarimo boleh menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap bersukacita tanpa khawatir. Karena Opa dan Oma juga saya sama-sama tahu bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Bahkan Tuhan selalu diam di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
selesai, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan kasih-Mu. Ibadah lansia ini boleh berjalan dengan lancar. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih karunia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekalian. Bapa, terima kasih.